Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hari ini Sabtu 20 Februari 2021. Kita akan sama-sama melaksanakan rapat pimpinan daerah Rapinda Persatuan Perangkat Desa Indonesia Provinsi Jawa Barat, bertempat di Dapur Bos Lesen Kuningan. Semoga acara berjalan dengan hikmat dan menghasilkan keputusan yang terbaik bagi kita perangkat desa di Jawa Barat umumnya, khususnya seluruh Indonesia pada umumnya. Adapun susunan acara pada Rapinda BPD Jawa Barat tahun 2021 sebagai berikut. Pembukaan Rapinda diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menyanyikan Mars PPDI, sambutan Ketua PPDI Provinsi Jawa Barat, dan tutup. Selanjutnya pembahasan materi berdasarkan jadwal mulai pukul 11.10 menit. Dilanjut dengan isoma, dilanjut lagi pukul 13 pembahasan materi, pukul 15 coffee break dan isoma sampai 15.30. 15.30 dilanjut lagi pembahasan materi, pukul 17 ramah tamah dan penutupan Rapinda. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama buka acara dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran kepada yang terhormat saudara kita dari Kabupaten Ciamis, Bapak Nunung Nurdin Hidayat SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Apunten anak kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars PPDI. Hadirin dimohon berdiri. Instrumen.
siap untuk maju. Walau rintangan yang akan menghadap, kami takkan pernah gentar. Persatuan berangkat desa Indonesia, sepakat mulakan tekad. Membangun dari desa bersama untuk Indonesia. Siap untuk maju, walau rintangan yang akan menghadap, kami takkan pernah gentar. Persatuan berangkat desa Indonesia, sepakat mulakan tekad. Membangun dari desa dengan kebersamaan untuk Indonesia. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, sambutan Ketua PPDI Provinsi Jawa Barat kepada yang terhormat Bapak Rafiq Hikmayana AMD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama berikan panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang mana pada kesempatan hari ini kita sudah diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat berkumpul dalam acara Rapimda Provinsi Jawa Barat. Salawat dan salam mari kita limpahkan dengan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat para ketua PPDI se-Provinsi Jawa Barat beserta anggotanya, yang terhormat pula para pengurus PPDI Provinsi Jawa Barat yang mana telah mempersiapkan acara Rapimda ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Kabupaten Kuningan yang telah mempersiapkan tempat, dan saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Rapimda dari kabupaten-kabupaten se-Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara Rapimda ini, di mana bahwa kita sebagai organisasi selalu siap untuk bisa mengadakan musyawarah-musyawarah demi kemajuan PPDI, organisasi yang tercinta ini. Dan kami Ketua Umum PPDI Provinsi Jawa Barat sekali lagi mengajukan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang telah hadir di sini, yang dalam keadaan tahu sendiri bahwa kita masih tetap ada wabah COVID, tapi tidak mengurangi rasa semangat PPDI kita semua pada hadir. Dan mohon maaf tadi juga dari Cianjur, permohonan maaf karena tidak bisa hadir, sama dengan Sukabumi. Di Sukabumi juga ada permasalahan sedikit di organisasinya, dan Kabupaten Cirebon kita doakan mudah-mudahan tidak ada apa-apa, karena bahwa waktu sekarang ini Cirebon kebanjiran, terutama daerah Pak Sutara, ketua 4 kita. Jadi kami mohon doanya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Cirebon atau
di seluruh Jawa Barat yang karena musibah diberikan keselamatan. Amin. Dan kami di sini mengadakan Rapimda ini, kita akan membahas pertama yaitu sinergitas organisasi, dan mudah-mudahan nanti dalam musyawarah ini kita memberikan hasil yang menggembirakan. Karena apa? Dalam sinergitas ini kita harus ada betul-betul komunikasi yang baik antara kabupaten, PPD kabupaten dengan provinsi. Adapun dari provinsi ke kabupaten, kabupaten kepada PK, PK-nya juga pada desa, Kordes. Jadi kami di sini untuk bisa mensinergitaskan organisasi ini, mudah-mudahan kita bisa membangun dari bawah ke atas, dan kita sama-sama jangan sampai bahwa kita itu jelekahan lah istilah Sundanya gitu kan. Dan mudah-mudahan dengan ada perubahan-perubahan sekarang, dan ini mulai kali pula kita di Provinsi Jawa Barat kemarin ada rotasi ya. Kita boleh ketahui yang tadinya Bapak Raden sebagai situ sekarang digantikan oleh Bapak Dewa, dan ketua satunya yaitu Bapak Raden ya. Ketua satu siapa? Pak Sutara. Ketua satunya Pak Sutara, ketua duanya Pak Raden, ketua tiganya Kang Dian, dan ketua empatnya yaitu Pak Dani. Kita langsung aja untuk mengadakan rotasi untuk kemajuan semuanya juga. Dan mudah-mudahan dengan adanya rotasi ini bahwa PPD Provinsi Jawa Barat bisa semakin kuat, dan kekompakannya dengan kabupaten-kabupaten. Kami berharap kami tanpa ada kabupaten tidak akan berjalan dengan baik. Jadi saya mohon bantuannya kepada pengurus-pengurus yang ada di kabupaten untuk bisa sinergis dengan Provinsi Jawa Barat. Di mana kita ketahui bahwa PPD ini muncul itu di tahun 2010 di Jawa Barat. Jadi kami selaku pendiri PPD Jawa Barat dan sampai sekarang masih dipercaya oleh rekan-rekan, sangat bangga sekali. Dari kabupaten-kabupaten yang sudah bergabung sekarang itu udah ada 13. Alhamdulillah. Kami target ada tahun sekarang sampai 15 kabupaten untuk bisa tembus kepada 15 kabupaten yang bisa aktif dan bisa dikukuhkan oleh pengurus provinsi. Kami dengan rekan-rekan, terutama dengan yang pertama awal perjuangan, terutama kami pertama ini Kabupaten Ciamis. Jadi dulu waktu dikukuhkan 2010 itu Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat di Pangandaran. Itu titik mulanya kita. Jadi banyak kesan dan kesan dalam menjadi anggota PPD ini. Terus terang kami sangat bahagia. Yang sangat-sangat bahagia ini terutama ini masalah silaturahim. Kami dengan PPDI, dengan perangkat desa yang tadinya tidak kenal menjadi kenal. Kalau tidak ada PPDI, mungkin dengan Kang Sarip saya tidak akan kenal. Dengan dari Bandung juga tidak akan kenal. Dengan Pangandaran, dengan Ciamis, dengan Kuningan dan yang lain-lain, Sumedang juga tidak akan kenal. Dengan adanya organisasi PPD ini, alhamdulillah bahwa kita bisa bersatu. Itu yang saya paling senang sekali. Dan kami dengan anggota-anggota seluruh Indonesia, kami gampang berkomunikasi perangkat desa. Yang tadinya boro-boro dengan kabupaten atau provinsi, sekecamatan aja kita cuek. Jadi alhamdulillah dengan adanya PPD ini, kita bisa bersatu. Makanya kita jalin sinergitas kita antara provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa. Kita bersatu. Dalam kebersatuan ini kita bisa memperkokoh bahwa PPD ini semakin kuat. Biarpun sekarang banyak hambatan-hambatan, terutama dalam dengan adanya pilkada serentak ini. Tapi kita jangan berkecil hati, kita berjuang semaksimal mungkin. Dan karena apa? Di Jawa Barat ini sekarang sudah terbentuk LKBH. Ya. Jadi kita untuk bisa mendorong atau membantu rekan-rekan kita yang kena permasalahan. Dan alhamdulillah LKBH itu sudah berdiri di kita dan nanti ada pembahasannya gitu kan. Jadi alhamdulillah kita dengan adanya PPD ini, yang tadinya kita tunjangan itu 200.000, alhamdulillah dengan perjuangan semua pihak, dengan perangkat desa yang ada di Provinsi Jawa Barat, umumnya Indonesia, berjuang sampai dengan
kita disetanarkan dengan golongan 2A. Yang dulunya mungkin 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, sekarang bisa 1 bulan sekali. Apalagi Ciamis, Januari itu udah cair gitu kan. Alhamdulillah. Tapi apa siltapnya Januari udah cair. Jadi kita kecewa, dan terutama kami berharap kepada ketua-ketua kabupaten bisa sinergis dengan bupatinya. Jadi minimal kalau udah sinergis dengan bupati atau dengan Pemda, contoh kecil dengan Ciamis, dengan pelantiknya kepala desa, dia baru berbicara bahwa bupatinya, tolong kepada kepala desa yang baru, jangan merombak-rombak perangkat desa yang sudah ada. Bila mana memberhentikan tidak dengan sesuai dengan aturan, pihak kabupaten tidak akan meresponnya atau meloloskannya. Jadi kita sedang diskusi dengan kabupaten supaya apa? Kita kompak. Dan alhamdulillah kabupaten-kabupaten yang dengan dekat dengan bupatinya aman itu kan. Jadi tolong sinergisitas untuk dengan Pemda juga butuh untuk kita bisa menitipkan diri. Karena sekarang itu banyak hal yang tidak diinginkan, terutama kepala desa yang baru yang tidak awal-awalnya tidak di desa gitu kan. Jadi tolong mudah-mudahan dengan nanti akan pembahasan dalam sinergisitas organisasi, kita semakin maju, semakin kompak dengan posisi kita sebagai PPDI. Memang kita berjalan ini tidak seperti membalikan telapak tangan. Kami selama berarti 11 tahun menjadi ketua PPDI Provinsi Jawa Barat. Kita bertatih-tatih dasarnya pelan-pelan dan alhamdulillah sekarang sudah 13. Dengan bantuan rekan-rekan kabupaten-kabupaten, kami alhamdulillah bisa bergabung dengan mereka, dan bila mana ada kegiatan-kegiatan di provinsi juga atau di kabupaten di pusat, alhamdulillah kami banyak dukungannya, dan kami juga di provinsi Jawa Barat ini ingin mengadakan dalam nanti pembahasannya itu masalah keuangan dan usaha PPDI khususnya di Jawa Barat ini, dan mudah-mudahan kabupaten-kabupaten bisa mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan-kegiatan PPDI Provinsi Jawa Barat. Karena apa? Kita tanpa ada kegiatan-kegiatan yang real untuk organisasi niscaya, dan organisasi tanpa uang tidak akan bisa berjalan. Jadi kami berharap seluruh jajaran pengurus kabupaten untuk bisa sinergis dengan pengurus kabupaten Provinsi Jawa Barat. Dan kami berharap kepada mungkin Kabupaten Bandung juga rencana akan pengukuhannya. Mudah-mudahan kita doakan persiapannya bisa berjalan dengan lancar, dan saya tolong bisa sinergis dengan bupatinya yang baru ya, supaya apa kita bisa yang tadi itu kebijakan-kebijakannya bisa kita ambil gitu kan, minimal untuk melindungi rekan-rekan kita di perangkat desa. Kami memang dulu itu sudah beberapa kali ya istilahnya di Kabupaten Bandung, tapi gagal terus. Waktu 2011-12 yaitu pernah itu kejadian yang sangat pahit sekali. Kita datang awalnya ada perangkat desa 10. Saya ngomong tinggal 1 orang. Ya udah nggak apa-apa, itu namanya juga perjuangan ya. Kita tetap mengelola, dan alhamdulillah sekarang dengan adanya Sinergi PPDI Bandung bisa muncul dan bisa rencana akan dikumpulkan. Saya ucapkan terima kasih dan berikan apresiasi mungkin kepada Kabupaten Bandung, si bungsu ya, berarti ini paling bungsu sekarang yang akan dikumpulkan. Dan kami juga mudah-mudahan dengan permasalahan yang ada di Sukabumi kita bisa diatasi, karena ada kurang harmonisasi di internal provinsi Sukabumi juga gitu. Dan Cianjur juga kita akan digarap juga, karena apa? Bahwa organisasi ini sangat perlu untuk kita semua untuk bisa bersatu padu menyatukan persepsi kita sesama perangkat desa. Jadi pada intinya sekali lagi saya tekankan, mudah-mudahan kekompakan yang sudah kita
jalin ini jangan sampai kita terputus. Kita semua saudara, tidak ada siapa-siapa pun. Kami dengan bapak-bapak, ibu-ibu seprovinsi Jawa Barat, semua saudara. Mari kita majukan PPD yang ada kabupaten dengan provinsi oleh kita, dari kita untuk kita semua. Itu aja mungkin, dan mudah-mudahan selamat kepada peserta Rapimda Provinsi PPD Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti dalam mengadakan musyawarahnya memberikan kelancaran dan bisa menghasilkan hasil yang sangat memuaskan buat kemajuan PPD Provinsi Jawa Barat dan kabupaten yang ada seprovinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon maaf juga Pak Ketua kelewat. Rapimdanya belum dibuka. Mohon maaf ya. Dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim bahwa Rapimda PPD Provinsi Jawa Barat dengan ini kami buka. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Ketua atas sambutan dan pembukaan Rapimda PPD Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya di season ini kita masuki acara doa. Untuk memimpin doa dimohon dengan hormat kesediaannya rekan kita dari PPD Kabupaten Tasikmalaya, Pak Asep, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah sejenak kita menundukkan kepala dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita akan memulai kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa syafiina wal Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala fi Rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi nikmati wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahli wa afat, wa taqbilana biha min jamil sayyat, wa tarfa'una inna ta'ala darajat, wa tuballighuna bi asqal wiyat min jamil khairati fi hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di Kuningan ini kami hendak menyelenggarakan acara rapat pimpinan Rapimda PPDI Persatuan Perangkat Desa Indonesia Provinsi Jawa Barat dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berikanlah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu sebagai nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami semua. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan, kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan. Kami ingin kuat dalam persatuan. Kami ingin kuat dalam persatuan perangkat desa Indonesia Provinsi Jawa Barat agar bermanfaat bagi perangkat desa, bagi agama, negara dan bangsa Indonesia. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan dan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Mujib,
Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. As'aluka al-ijabah fi barakatil Qur'an al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, para perangkat desa peserta Rapimda yang saya hormati, kiranya acara sudah selesai. Marilah kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk selanjutnya pembahasan materi dan lain sebagainya saya serahkan kepada Sekretaris Umum PPDI Provinsi Jawa Barat. Saya membawa acara dalam hal ini mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngakui cek sambil menunggu bagi yang belum datang, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat pimpinan daerah PPDI Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Kuningan. Selamat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya yang turut dan tumut terhadap ajarannya. Mudah-mudahan mendapatkan syafatul ijma di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketua Umum PPDI Provinsi Jawa Barat beserta jajaran pengurus yang saya hormati, para ketua PPDI Kabupaten se-Provinsi Jawa Barat beserta jajaran pengurus yang kami hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat melaksanakan salah satu agenda di tahun 2021, yaitu untuk pelaksanaan rapat pimpinan daerah terkait dengan beberapa hal-hal yang mesti dan akan kita musyawarahkan untuk di tahun 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita sepakati dan kita diskusikan bersama rekan-rekan pengurus kabupaten, supaya nanti akhirnya ada kesimpulan untuk kemajuan organisasi. Tagline-nya adalah sinergitas organisasi, artinya ada hubungan yang harmonis, ada komunikasi yang baik, alur koordinasi yang jelas, kira-kira demikian. Meskipun dalam beberapa, mungkin hampir setahun ini masa pandemi, tapi mudah-mudahan kita tetap melaksanakan prokes yang ketat. Mudah-mudahan kita semua pulang dari sini tidak ada yang kita inginkan gitulah. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Terkait dengan beberapa kejadian-kejadian yang kita alami bersama, bahwa koordinasi komunikasi ada beberapa kabupaten yang memang belum bisa berjalan dengan baik, sehingga menyulitkan kami untuk melaksanakan program-program. Terima kasih Ciamis, Tasik, Garut, Pangandaran, Sumedang, Bandung, Kuningan yang sudah melaksanakan koordinasi dengan baik antara kabupaten dengan provinsi, sehingga apa yang menjadi targetan kita itu tercapai dengan baik. Meskipun ada beberapa kendala-kendala, itu bagian daripada dinamika berorganisasi, saya rasa seperti itu. Sebelum saya ke substansi daripada atau pokok materi Rapim kali ini,
ingin menambahkan dan melengkapi saja berdasarkan surat keputusan pertanggal 3 Desember 2020 itu ada perubahan komposisi dan personalia PPDI Provinsi Jawa Barat sesuai dengan hasil rakor kami di tanggal 29 November 2020 itu di Kabupaten Ciamis, Desa Cimari. Ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan terkait dengan susunan tadi ya, susunan komposisi pengurus. Karena berdasarkan evaluasi daripada eksistensi rekan-rekan yang ada. Untuk yang dirotasi ya saya sebutkan saja atau saya absen satu-satu sambil perkenalan juga. Ketua Umum Pak Rofi Hikmayana, Ketua 1 Bidang Program Kerja Pak Sutara SE dari Kabupaten Cirebon belum bisa hadir. Ketua 2 Bidang Pembinaan Raden Widani Nugraha dari Ciamis. Ketua 3 Bidang Administrasi Manajemen Humas Informasi dan Komunikasi Dian Muhammad Darda SH. Ketua 4 Bidang Keuangan dan Usaha Dani Hadiana dari Ciamis. Sekretaris Umum Dede Wahyu dari Pangandaran. Bendahara Elan Jailani dari Ciamis. Pak Elan, mana pilih tauningan Pak Elan? Siap. Ada perubahan juga di Sekretaris Bidang untuk organisasi dan kaderisasi. Pak Ujang Iwan dari Ciamis. Pak Ujang Iwan, mana Pak Ujang Iwan? Santi Permana dari Tasik alias Teh Item. Diana Budiman atau istilah Mang Babai dengan bahasa kerennya dari Tasik. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Ahmad Gojali dari Ciamis. Ajak Yayan Delvian Suhli. Untuk Sekbid Informasi dan Komunikasi Adang Kartobi Dudung Hidayat. Untuk Sekbid Kerohanian Nunung Nurdin Hidayat Asep Yusuf Salam Fauji. Dan untuk Pembinaan Kesenian Olahraga Hendi Priyadi Wijaya Yena Herdiana. Dan terakhir untuk Sekretaris Bidang Advokasi dan Perlindungan Hukum Kang Miraj Gumbira SHMH. Demikian terkait dengan perubahan komposisi personalia pengurus PPDI Provinsi Jawa Barat. Baik, terkait dengan isu-isu desa atau isu-isu organisasi berdasarkan informasi daripada pengurus PPDI pusat, pusat sedang mengusahakan terkait dengan regulasi NIPD, nomor induk perangkat desa, atau kemarin ada isu bahwa ada perubahan aparatur desa, kan kira-kira begitu. Kita tunggu saja regulasinya seperti apa, kita tunggu informasi berikutnya. Tapi dalam catatan ini berdasarkan surat yang kami kirimkan ke pengurus kabupaten terkait dengan database perangkat desa. Itu bagi yang sudah selesai, kita masih ada tenggang waktu sampai akhir Februari ini harus sudah selesai, Pak. Jadi mudah-mudahan sebelum tanggal 25 atau misalkan tanggal 23 itu harus sudah selesai. Kita surat sudah melayangkan per tanggal 4 Februari terkait dengan permintaan data hard copy maupun soft copy-nya, database perangkat desa masing-masing kabupaten. Nah, saya berharap hard copy-nya ada 2, ke pusat 1, ke provinsi 1. Begitupun soft copy-nya ke pusat 1 atau ditembuskan ke PPDI provinsi, supaya kami pun
punya database terupdate gitu Pak, supaya punya database terupdate yang menjadi keanggotaan PPDI di Jawa Barat. Datanya pasti by name, by address begitu. Itu saya berharap para ketua untuk menginstruksikan sekretarisnya atau yang membidanginya untuk segera mengirimkan data tersebut. Informasinya bahwa selain daripada persiapan terkait dengan NIPD juga, yaitu terkait dengan akan dikeluarkannya kartu tanda anggota atau KTA yang bekerja sama dengan perbankan, salah satu bank BUMN nasional yaitu BRI. Ya. Kita tunggu seperti apa mekanisme dan teknis berikutnya. Kita sambil menunggu informasi, karena memang informasi dari pusat itu terkadang langsung, secara umum langsung gitu, tidak secara bertahap. Informasinya langsung menyebar lebih cepat dari PK, masalah dari anggota daripada pengurus kabupaten mungkin salah satunya. Nah, dari sisi hal ini kita dapat menganalisa atau mengevaluasi untuk di Jawa Barat terkait dengan informasi apapun atau misalkan ada kebijakan apapun, itu kami mohon untuk tidak langsung melompat. Misalkan ada yang bermasalah perangkat desa, langsung tiba-tiba loncat karena memang kenal dengan Kang Dian misalkan di bagian perlindungan hukum, langsung meloncati PK kabupaten langsung ke provinsi. Saya tidak berharap seperti itu. Ada pembenahan alur-alur komunikasi koordinasi di masing-masing tingkatan. Instruksi pun begitu kan gitu. Instruksi pun begitu. Dari provinsi, kabupaten, PK sampai ke Kordes, ke tingkat Kordes. Saya rasa hal-hal demikian merupakan sebuah fundamental dalam berorganisasi, sehingga sinergitas, kalau tadi kata kuncinya sinergitas, bisa berjalan dengan baik. Saya rasa itu komunikasinya juga berjalan dengan baik. Terus evaluasi daripada kegiatan-kegiatan 2020 terkait dengan hasil Rapimda di Pangandaran, ada beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh PPDI Provinsi khususnya, dan sedikit demi sedikit kami sudah bisa menjawab hal itu dan bisa dirasakan oleh rekan-rekan kabupaten, bisa menilai bahwa ada sisi progres yang luar biasa menurut kami, tapi belum tentu menurut rekan-rekan kabupaten. Nanti mohon masukan lagi demi kemajuan perbaikan untuk lebih baik lagi dalam pengelolaan organisasi. Memang beberapa bulan ke belakang, November ya kalau tidak salah, kami sudah melayangkan surat ke gubernur dan beberapa stakeholder DPMD provinsi. Ke gubernur kita sudah sampai ke asprinya, tapi belum juga ada jawaban pasti, malah disposisi ke DPMD provinsi. Kita sudah melaksanakan sedikit diskusi kecil dengan DPMD terkait dengan tuntutan-tuntutan, masalah banprop, masalah penindaklanjutan terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh rekan kita Pak Aan di Karawang yang menjadi isu nasional. Terus juga ada beberapa terkait dengan regulasi NIPD, terkait dengan perlindungan perangkat desa, perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan secara sepihak pasca Pilkades. Itu juga sudah kita komunikasikan. Hanya saja mungkin gregetnya belum bisa nendang begitu, belum bisa jebret ketika belum menghadap ke pimpinan atau gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Saya rasa demikian. Usaha-usaha tentu sedang kita laksanakan, sedang kita tempuh. Berikan kalau misalkan ada kabupaten yang bisa memfasilitasi, berikan itu, silakan. Minggu depan kita juga hayu. Kalau terkait dengan penggerakan massa, saya rasa kita juga mesti bijak
dalam hal melakukan tindakan demo kan istilahnya begitu, demo. Kita juga kemarin dengan adanya PSBB luar biasa, sekarang apalagi diperketat lagi dengan PPKM, mungkin ada beberapa kendala-kendala teknis seperti itu. Tetapi secara secara koordinasi kita terus bisa atau berusaha untuk bisa menembus ke pucuk pimpinan di provinsi, baik ke gubernur ataupun misalkan kita ke wakil gubernur, kan begitu. Kita juga sedang membuka akses hal itu. Mudah-mudahan ada di 2021 ini bisa terrealisasi kita bertemu Pak Gubernur ataupun Pak Wakil Gubernur. Selanjutnya nanti beberapa bidang akan menyampaikan terkait dengan progres PPDI dan apa yang sudah dicapai, dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan itu seperti apa. Nanti ada dari bidang bagian advokasi, ada bidang pembinaan, terus juga ada bidang bidang usaha dan keuangan. Nanti seperti itu Bapak Ibu peserta Rapim, terkait dengan ini hanya sebatas evaluasi ya Pak ya, hanya sebatas evaluasi. Koordinasinya tadi, sinergitasnya kita tingkatkan, komunikasinya, sehingga kita juga kompak gitu kan dalam punya pemikiran kolektif, dan gerakan pun kita gerakan kolektif gitu, dalam satu wadah yaitu organisasi PPD. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai prolog dalam Rapim kali ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa secara interaktif, rekan-rekan kabupaten menanyakan segala sesuatu halnya. Ini adalah forum resmi, dan itu Bapak Ibu dipersilakan, nanti kami akan memberikan waktu kepada masing-masing kabupaten untuk menyampaikan. Tetapi sebelum itu saya akan mempersilahkan dulu untuk melakukan presentasi terkait dengan progres PPDI Jabar, apa yang sudah kita capai dan apa yang akan kita laksanakan. Untuk pertama kami persilakan kepada Ketua Bidang 2, yaitu Bidang Pembinaan, Saudara Raden Windani Nugraha. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua PPD Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati para Ketua Bidang Kepengurusan PPD Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati juga Sekretaris Umum PPD Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati para ketua senior saya, Pak Kabupaten dan anggotanya maupun kepengurusannya. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa yang saya hormati juga anggota Sekbid 2 Bidang Pembinaan Organisasi PPDI Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan ini saya mohon izin Pak Ketua untuk menyampaikan beberapa hal terkait pembinaan organisasi. Tadi garis besarnya sudah disampaikan oleh Saudara Sekretaris Umum. Yang pertama tentang tabulasi data perangkat desa, yang kedua tentang kesiapan NIPD menunggu aturan baru, karena yang dari Kabupaten Tasik sudah dijadikan contoh perbuknya, dan untuk perda kabupatennya, perda provinsinya menggunakan perda Provinsi Banten. Jadi Kementerian Dalam Negeri sudah mengambil data
untuk dijadikan sampel atau penyempurnaan bagi pembuatan PP di kementerian. Terkait nanti ke depannya kita harus merubah dari perangkat desa menjadi aparatur pemerintah desa atau APD, sebetulnya masih panjang jalannya. Karena apa? Minimal kita harus mengganti dulu undang-undang yang ada di atas. Karena di dalam pasal di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah dinyatakan bahwa itu adalah perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa. Jadi kalau mau mengganti nama aparatur pemerintah desa minimal harus direvisi dulu undang-undangnya. Mungkin nanti itu pihak kementerian akan merevisi hal tersebut. Terus mengenai kegiatan progres dari Sekbid 2, kami mau merintis yang pertama di Kota Banjar, walaupun Kota Banjar ada desa, malahan mah teman-teman dari Kota Banjar perangkat desanya ingin segera dibentuk PPDI, dan saya sudah berkomunikasi dengan Sekbid kaderisasi Teh Iteng sama Kang Iwan, ayo kita berangkat. Tapi karena ya pandemi Covid seperti ini dan diberlakukannya PPKM, kami berhenti dulu dalam hal tersebut. Yang kedua, Pak Ketua izin mengenai Majalengka dan Subang serta Purwakarta. Untuk Majalengka dan Subang, alhamdulillah kita sudah mempunyai celah. Insya Allah mau ditindaklanjuti Pak Ketua mengenai Subang. Terus mengenai Purwakarta, insya Allah habis PPKM berlalu Purwakarta bisa dibentuk. Terus mengenai masalah Kangaan ya Kang Dian, mungkin ada sedikit celah sekarang dari PPD provinsi. Insya Allah kami akan menemui Ibu Bupatinya, Ibu Selika. Udah ada celah link ke sana. Mudah-mudahan dari kepengurusan PPD Provinsi Jawa Barat nanti ada Pak Ketua Umum atau siapapun atau Kang Dian sebagai Ketua 4, kita sama-sama kalau ada sudah lampu hijau dari Ibu Bupati kita bisa bertemu Pak Ketua. Mudah-mudahan kami sudah berusaha ada link tersebut sudah insya Allah lah mendekati hampir sempurna lah. Kita bergerilya dulu tapi mudah-mudahan link tersebut bisa dibuka. Mungkin progres dari kami Ketua 2 hanya satu lagi tentang kegiatan silaturahmi antar kabupaten. Mohon maaf belum bisa kami laksanakan, baik dari kegiatan seni, olahraga maupun budaya sebagai bagian dari silaturahmi PPDI Jawa Barat, dikarenakan kembali lagi karena adanya pemberlakuan PPKM, karena di tiap kabupaten mempunyai berbeda pemberlakuan kabupaten tentang PPKM. Untuk rapat kerja PPDI Kabupaten cuma baru PPDI Kabupaten Ciamis yang sudah melaksanakan rapat kerja. Terima kasih Pak Ketua telah melaksanakan rapat kerja PPDI Kabupaten untuk melaksanakan program 1 tahun yang akan datang. Mungkin kami tinggal menunggu kabupaten lain yang sudah terbentuk untuk melaksanakan rapat kerja sebagai acuan dari kegiatan dan program yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan. Mungkin segitu, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua 2. Beberapa hal bahan anggota atau kabupaten baru itu ada Purwakarta, Subang, Majalengka yang berpotensi memang untuk bisa bergabung dengan kita. Yang berikutnya terkait dengan ini paling idola mungkin ya, terkait dengan LKBH Kang Dian, perlindungan hukum perangkat desa nih yang luar biasa. Mangga progresnya seperti apa? PPDI Jawa Barat seperti apa? Mangga Kang Dian, Ketua 3. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia, kepada teman-teman dari Kuningan yang telah menyediakan tempatnya, dan teman-teman dari
perwakilan dari kabupaten, para ketua umum, para sekretaris umum, para bendahara umum, saya ucapkan terima kasih. Saya langsung saja kepada program kerja Ketua 3. Kenapa kami konsentrasi dengan LKBH? Barangkali Bapak Ibu yang belum tahu apa itu LKBH. LKBH itu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Yang alhamdulillah untuk penasihatnya kita dari Ketua DPC Pradi Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Bapak Andi Ibnu Hadi SHMH. Beliau sebagai Ketua DPC Pradi Kabupaten Tasikmalaya, dan Ahmad Paujan SHMH. Dia bersedia kerjasama dengan kita. Bahkan beliau itu siap mendampingi apapun kasus hukum yang rekan-rekan PPDI yang menjadi permasalahan di rekan-rekan kita PPDI. Kenapa dari Ketua 3 ini pengen sekali program kerja yang diunggulkan itu tentang LKBH? Karena proses kita itu adalah organisasi profesi yang tidak lepas, yang bersinggungan langsung dengan hukum. Kita tidak terfokus sama PT UN saja. Contoh kemarin ada kasus dari teman-teman kita Ciamis. Nah, itu kan bukan PT UN. Nah, kalau ada LKBH sudah terbentuk di sini, maka kita tidak disulitkan lagi dengan itu. Kita hanya butuh rekomendasi saja dari pengurus kecamatan ke kabupaten, kabupaten melaporkan kepada kita. Dan nanti saya akan buka cabang itu di setiap kabupaten. Di mana kita setelah saya gali, ternyata potensi-potensi advokasi di kabupaten itu memang ada. Cirebon sudah ada yang profesi advokat. Kenapa kita tidak berdayakan itu? Ciamis sudah ada. Terus kemarin itu dari Bandung, dia juga sarjana hukum. Nah itu, kenapa selama ini kita merasa kesulitan ketika punya permasalahan, padahal kita sendiri yang mungkin belum menggali potensi-potensi teman-teman kita. Dan alhamdulillah dengan LKBH ini kami mewadahi semua perwakilan dari kabupaten. Dan alhamdulillah sekarang itu masih dalam proses Badan Hukum LKBH PPDI Jawa Barat. Kemarin sempat ditolak namanya. Untuk penamaan saya udah 4 kali mengajukan nama itu, tetapi masih ditolak. Alhamdulillah sekarang sudah diterima oleh Kemenkumham. Untuk program kerja yang lainnya, kami sementara ini dari Ketua 3 itu sangat konsen ke sana karena melihat banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dari pilkada, dari pemidanaan oleh seseorang yang mungkin tidak suka sama kita. Bukan kita itu mau melindungi orang yang salah, bukan. Tetapi kita itu sebagai manusia punya hak. Nah, LKBH itu melindungi hak-hak warga negara, bukan cuma perangkat desa. Kalaupun warga kita ada yang tersangkut masalah apapun, kenapa tidak? Kita bisa menolong langsung ketika ada lapor. Biasanya kalau masyarakat yang lapor itu sebelum kemana-mana dia datang dulu ke desa. Kalau kita sudah terbentuk LKBH ini, kita juga agak sulit untuk mencari bantuan hukum itu. Terus progres kami ke depan itu, dari setiap kabupaten itu kami akan membuka cabang, dan kami mohon setiap kabupaten itu harus ada perwakilan dan nanti bisa dikembangkan di daerah-daerah. Karena apa? Pradi itu ada di setiap daerah. Kita bisa kerjasama. Nanti kalau saya di Pangandaran, kebetulan kalau di Pangandaran saya banyak teman di Pradi, di Pangandaran. Kalau nanti di Sumedang, kita koordinasi dengan Ketua Sumedang, Ketua DPC-nya. Di Cirebon, saya punya teman di Cirebon. Kabupaten Bandung, kebetulan banyak advokat dari Pradi juga teman saya. Jadi, kalau sudah terbentuk ini, kita bisa bersinergi. Kalau nih Kabupaten Bandung. Karena apa?
Dalam undang-undang advokat itu 58 jam harus melakukan pro bono. Kita ambil yang itu aja. Jadi kita memanfaatkan jadi simbiosis mutualisme. Mereka diuntungkan dengan kewajiban mereka yang harus 58 jam itu secara pro bono atau gratis, bantuan hukum gratis. Nah, kita bisa mempergunakan itu. Selama ini para advokat itu tidak melaksanakan itu, Pak. Kami dari LKPH mewadahi itu dan meminta kewajiban para advokat khususnya di DPC Pradi untuk melaksanakan itu dengan kerjasama dengan perangkat desa. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan dari Ketua 3, karena program-program yang lainnya bukan kami kesampingkan, tapi kami mau menyelesaikan dulu ini. Sebab apa? Yang dilihat di perangkat desa sekarang itu, yang banyak keluhan itu bukan masalah apa, tetapi masalah hukum. Kejelasan hukum. Pak Aan sudah ada eksekusi, dia masih belum diangkat. Kita orang hukum di bagian hukum cuma bisa mengantar ke sampai sana. Untuk proses yang selanjutnya kita juga butuh teman-teman dari kabupaten. Kenapa kami namakan lembaga konsultasi? Apapun itu, ketika terbentuk lembaga konsultasi, maka permasalahan hukum silakan konsultasi ke kami. Adapun harus tindakannya secara pidana atau perdata, nanti kami yang memutuskan di sana. Mungkin sekian, mohon maaf bila ada kekurangan, nanti kita akan bahas bersama. Bila terkait LKBH, silakan langsung nanti kita berdiskusi bagaimana kedepannya seperti apa. Jadi cukupkan sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin hanya penambahan saja bahwa terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian ini kan ada aturan baru ya, Permendagri 67 2017 ya. Seperti itu, mungkin hanya penegasan saja terkait dengan banyaknya korban pilkades gitu, kira-kira begitu. Jadi memang itu harapan kami bahwa rekan-rekan di kabupaten dapat bersinergi dengan para pemangku kebijakan. Ya mungkin contohlah Ciamis, Pangandaran begitu. Sumedang kan sudah mulai ya. Sumedang kan sudah mulai kan ada di fakta integritas itu salah satu poinnya adalah tidak mengeluarkan secara sepihak perangkat desa kan begitu. Salah satu contoh penguatan itu seperti itu, Pak. Jadi untuk kabupaten yang belum terlalu akrab begitu dengan birokrat, mohon untuk lebih intens lagi. Trik dan caranya mungkin nanti Pak Senior dari Ciamis bisa memberikan tips lah begitu, supaya bagaimana cara mengambil hati begitu dan perhatian pemerintah daerah gitu, dalam hal ini Pak Bupati. Biasanya kepala desa soksinya ke Bupati. Baik, sebelum kita memberikan waktu kepada rekan-rekan kabupaten untuk berdiskusi, kita masih ada sekitar 15 menit untuk sebelum istirahat dan kita akan kita sediakan untuk makan siang. Panitia sudah menyiapkan makan siang untuk hari ini. Tapi sebelumnya saya memberikan kesempatan kepada Ketua 4 Pak Dani bidang keuangan dan usaha, kami persilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo bubuk kama panginten ngiring kanuti payun. Utami abi bahasana pun kan beli cumpar campur panginten ya. Atur nuhun kana waktosna satu acan abi menjelaskan apa yang menjadi hal di Ketua 4 bidang usaha dan keuangan. Perkenalkan, nami Dani jadi acan uninga. Kalau kesan abi
kamari di rotasi soalnya teu kaanggo di sekretaris 1 sana ketua we di ketua opat. Kunaon sana ketua opat di bidang usaha karena memang lulusan semea ini sangat semua sarjana gitu. Jadi itu alasanana. Hatur nuhun. Ya pada akhirnya kita berpikir kumaha carana ya PPDI muka kelontongan gitu. Itu mah sekedar pembukanya gitu. Hatur nuhun pisan. Bahkan nembe oge nyarios karena memang lulusan semea 15 menit cenah sangat itu. Mikna dijauhkeun gitu. Nuhun pisan Kang Dewa. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut ya. Abi di bidang usaha tentunya adalah struktur organisasi di tingkat PPDI Provinsi Jawa Barat, bahkan di tingkat pusat ada. Atau saya ketika mengkaji di tingkat kabupaten hanya 3 bidang ketua. Entah itu difungsikannya di bidang usaha atau tidak, yang pasti adalah kalau tidak diporsikan di bidang usaha dan keuangan di ketua yang 3 itu, berarti adanya adalah di bendahara umum. Mungkin seperti itu. Maka ketika saya di rotasi di ketua bidang 4, saya menganalisa ke belakang. Ternyata ini kurang efektif dan kurang dilaksanakan di tingkat manapun. Jadi porsinya itu adalah baik ketua 4 di tingkat pusat atau di tingkat kabupaten berdirinya di bendahara atau di para ketua hanya sebatas mencatat apa itu uang. Dari administrasinya duka di mana. Kadang-kadang kan gitu. Real saja. Nah, maka disinilah tumbuh saya sebagai ketua 4 ingin membangun bagaimana administrasi keuangan dan bagaimana potensi usaha di organisasi ini. Sehingga saya nekat Pak Ketua Umum dari referensi teman-teman juga bicara terkait masalah riset. Kalau ada beberapa hal yang berbicara ini tidak dibicarakan dulu dengan kabupaten. Iya provinsi PPD ngadon dagang kan gitu. Perlu saya jelaskan di ADRT-nya ada. Mari kita baca bahwa potensi usaha memang harus hadir di organisasi. Saya rasa seperti itu. Dan saya berpikir simpelnya adalah tidak begitu penting ketua baik di posisi 4, yang paling penting adalah urusan dapur bisa ngebul merencan gitu. Nah itulah porsinya di keuangan. Maka saya harus hadir untuk PPDI tingkat provinsi melaksanakan porsi-porsi usaha. Kembali bahwa program yang pertama kita launchingkan adalah terkait masalah riset. Saya sampaikan kenapa demikian, karena kita sangat butuh sekali potensi uang di level provinsi. Sehingga saya pun pernah memproses di grup para ketua kabupaten merapatkan khusus walaupun tidak bertemu secara langsung karena terbatas waktu, termasuk dana atau keuangan. Sehingga saya menyampaikan yang pertama adalah saya meminta untuk rapat Zoom, tapi karena sinyal dan kepentingan kesibukan dan lain-lain ternyata tidak bisa terpenuhi. Alih lagi saya minta waktu untuk rapat di WhatsApp group. Ketika chat-chatan dicurigain pemajikan panginten gitu voice note we abi teh gegorowokan gitu supaya kauninga kusadaya. Ya, alhamdulillah beberapa merespon, beberapa juga tidak ada, nggak apa-apa. Sabar we orang dapur makan gitu. Nah, pada intinya tersampaikan. Nah, pada intinya adalah bagaimana riset ini bisa terrealisasi, bisa mengangkat potensi keuangan dari semua tingkatan, baik dari provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Sehingga kita semua sudah tahu bahwa porsi penjualan itu jatuhnya ke anggota berapa. Sehingga itu bisa memenuhi dari setiap tingkatan. Dan saat ini perlu saya sampaikan juga progres riset ini di setiap kabupaten sudah mencapai berapa. Ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang pas atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mengkritisi, memberikan saran, terima kasih, itu sangat ditunggu. Yang terpenting adalah saya akan menyampaikan, tapi tidak dengan hutangnya ya, saya sampaikan jumlahnya saja dari setiap kabupaten sehingga bisa terdengar semua, kan gitu ya. Nanti saya sampaikan juga untuk apa sih uang ini, ya gitu. Sekilas gambaran seperti itu karena porsinya adalah rapi. Ketika ingin meminta pertanggungjawaban laporan, monggo nanti di akhir tahun. Karena alur transaksi pun kita perketat melalui rekening BPDI provinsi. Silakan catat juga dari setiap kabupaten, setiap pesanan, setiap transaksi catat juga untuk bahan koreksi bagi kami. Oke, pertama saya
saya sampaikan dulu ya, nggak apa-apa ya. Untuk program riset terkait permasalahan saya sangat mengerti, terkait kelambatan saya mengerti, terkait jumlah pesanan yang belum signifikan saya juga mengerti. Tapi mohon ketika itu adalah sebuah ladang usaha untuk organisasi, semoga saja bisa berproses terus seperti itu. Sesuai urutannya, ini Bandung sudah alhamdulillah walaupun belum dilantik, partisipasinya sudah luar biasa, terima kasih banyak. Ini progresnya sudah mencapai 156 pitches ya, riset. Itu mencapai di angka 13.260.000. Terima kasih Kabupaten Bandung atas partisipasinya ya. Yang selanjutnya adalah dari Ciamis. Ini sudah mencapai progresnya yaitu 2.457 pitches dari jumlah perangkat desa kurang lebih 4.000 ya Pak. Ya, terima kasih banyak. Ini total anggarannya sudah atau total keuangannya sudah di angka dari harga beli ya 225.845.000. Itu. Selanjutnya ini dari Cianjur, belum ada baru sampel yang saya kasih ya, belum ada pesanan. Mudah-mudahan ke depan bisa masuk. Dari Cirebon ini sudah mencapai 550 pitches di total 46.750.000. Dari Kabupaten Garut 375 pitches di total 31.875.000. Dari Kuningan, Indramayu tidak ada ya, Karawang juga belum ada. Kuningan ini sudah mencapai 227 pitches sebesar 19.295.000. Dari Pangandaran sudah mencapai, ini ngebut Pangandaran nih bulan ini sudah mencapai 643 pitches 54.655.000. Dari Sumedang alhamdulillah juga ini udah masuk walaupun PPDI-nya baru terbentuk dan masih berprogres terus meningkat. Ini sudah mencapai 146 pitches 12.410.000. Dan untuk Tasikmalaya sudah mencapai progres 950 pitches yaitu di angka 80.750.000. Itu mungkin ya progres daripada riset ini. Mohon kalau memang ini menjadi ladang usaha atau potensi kas organisasi di setiap tingkatan, mohon untuk diproses, ditindaklanjuti, karena mungkin saya juga ini berbatas waktu ya untuk membuka pesanan order ini, entah di bulan April atau di bulan Mei kita tutup gitu ya, karena tidak mungkin kita terus aja membuka pesanan ya sampai akhir tahun, tidak mungkin seperti itu. Nah itu mungkin terkait program riset, sehingga total keuangan yang kita kelola dari mulai produksi, permodalan dan lain-lain itu sudah mencapai 480.840.000 ya. Potensi uang yang sudah masuk itu 363.050.000. Yang masih di luar sebesar 121.780.000. Lumayan nyeri mas tak ya kadang-kadang gitu. Jadi mohon kerjasamanya gitu. Jadi lamun ayeuna teh abdi teh jadi lanian teh aya dari batik, aya dari tukang nagihan, senakan gitu. Lah semacam-macam teh naon. Nah, untuk selanjutnya adalah porsi kas yang kita dapat. Saya terus sampaikan, porsi yang kita dapat kasnya itu adalah Rp5.000 per pitches, sehingga sampai saat ini kita sudah punya kas alhamdulillah dari kaos 27.520.000 dan belum bisa kita pergunakan sepeser pun karena 121 juta masih di luar. Sehingga mohon maaf ketika ada acara rapim seperti ini, kalau saya terdengar ya tidak berarti kaos ke badak masih kena ditarikan ke asna. Saya sampaikan seperti ini biar kita semua paham kan gitu. Abi mau ngobrolkan modal, kan tidak bikin buka bati tina modal mah konsekuensi kan gitu. Tapi dalam porsi kas adalah seperti itu adanya, terbuka. Abi terbuka. Silakan koreksi, gitu. Silakan koreksi. Karena itulah porsi Abi di Ketua 4 adalah untuk mempertanggungjawabkan penatausahaan keuangan dan meningkatkan potensi usaha.
tidak alergi kritis, monggo. Tapi sarannya berikan. Mari kita bangun PPDI. Setelah itu terkait progres kaos ya. Terkait administrasi keuangan adalah bagaimana di ADRT pun tertuang di sana ada iuran wajib bagi yang sudah berproses, mohon untuk dipenuhi kewajibannya. Bagi yang masih berproses silahkan berproses. Bagi yang baru atau belum sekali terbentuk seperti Bandung belum terproses, mudah-mudahan terus meningkat dan berproses. Nah, saya ingin di ADRT sangat jelas bahwa pengawasan ini dari level provinsi. Saya akan bangun itu. Setiap bulan saya akan lemparkan surat ke kabupaten untuk penagihan secara resmi. Gitu. Ya, seperti itu. Karena ini adalah sebuah kewajiban. Saya tidak ingin bicara di sini ya belum, di sana belum. Enggak. Kita mulai saja dari saya. Dari sekarang berbentuk administrasi yang jelas itu yang paling utama. Gitu kan. Karena porsi kita ini di provinsi adalah bagaimana mengawal, bagaimana melihat, dan porsi tanggung jawab kita adalah bagaimana membina. Mungkin Abi binaannya adalah di bagian usaha dan keuangan, seperti itu. Yang intinya adalah bukan saya akan menggurui, membina, tapi saya lebih ke akan mari bekerja sama, mari bersinergis, karena judulnya seperti itu Pak Sekung. Ya, mungkin itu terkait sekilas keuangan. Nanti saya simpulkan hanya satu kalimat saja. Yang selanjutnya adalah bagaimana bidang usaha ini tumbuh, yaitu saya perlu menyampaikan ada bidang usaha yang memang sangat berpotensi menurut saya, dan ini adalah muncul dari inspirasi tim dari kami, yaitu kami menghadirkan aplikasi sejenis PPOB, ya. Aplikasi transaksi seperti itu. Di sana kami desain yang awalnya sebetulnya bukan untuk PPDI, Pak, karena ini tim kami di luar konteks PPDI. Bukan untuk PPDI, tapi awalnya adalah bagaimana BUMDes ini tidak berjalan di beberapa desa, kami sign itu untuk kegiatan BUMDes. Nah, setelah saya pikir bahwa saya porsinya adalah di sini, rasanya ini adalah menjadi potensi keuangan untuk PPDI, khususnya di Jawa Barat. Gitu kan. Nah, aplikasi ini berbentuk apa sih? Bahkan sudah hadir di Play Store. Itu. Kalau aplikasinya itu, ya ini gambaran saja. Nanti secara teknisnya saya simpulkan juga di akhir dalam satu kalimat semuanya ya. Aplikasi ini namanya Indonesia Bisa, di Play Store sudah ada. Itu tim saya langsung. Gitu. Hadirnya itu. Gitu. Jadi segala sesuatu kita bisa mengakomodir, kita bisa melihat secara transparansi. Di dalamnya adalah berbentuk transaksi yang bisa menghasilkan potensi keuangan. Untuk setiap tingkatan, kita bicara dari provinsi sajalah, pusat makin B diberi luwihna. Lamun misalkan kita bisa memproses itu. Nah, aplikasi ini untuk apa sih? Kalau misalkan bisa sekilas dijelaskan adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian, keluarga sekalian, belanja listrik yang sudah biasa, wifi-nya sudah biasa, pulsanya sudah biasa, kita alihkan ke sini Pak. Ulah ka Indomaret bae jeung Alfamart, orang mana sih eta gitu nu gaduhna? Cobalah ke masyarakat orang. Nah, aplikasi ini pun dihadirkan seperti itu dengan nilai harga di bawah rata-rata atau di bawah pasar. Gitu. Jadi lamun Bapak Ibu beli pulsa 20.000 jadi 22.000 atau 23.000, nanti lihat saja di aplikasi akan berapa. Di sisi lain murah, pun di sisi lain adalah ada nilai fee untuk organisasi. Cross checknya gimana? Kita di kabupaten nanti ada dashboard tersendiri, monggo dilihat sesuai dengan komitmen tertentu. Karena saya akan bersinergis dengan kabupaten. Kumasi dan, nah ini gini dulu nih. Transparansinya kumaha, kita sudah siap kan? Kita sudah siap. Jadi hanya sebatas peralihan kebiasaan saja. Kalau saya boleh mencontohkan, Pak. Tadinya saya mintain fokus, tapi kebetulan anginna ageng, biasalah dijelaskan be makanya salit. Betul. Saya sudah mengestimasi ini hanya untuk kebutuhan anggota ya. Bahwa fasilitas aplikasi ini bisa di-download dan bisa digunakan minimal satu desa satu aja. Modalan atau ku desa daripada dibikenan kemana dae dalam tanda kutip.
cik modalan puterkeun sakitu-sakituna tiap bulan dan kembali deui tina siltap daripada kudu ngotongan siltap keur iuran atau keur sumbangan kebutuhan PPDI. Siltapna sakitu dipotong ti kaler ti kidul can kulona oge wetana tilur ti handap dileuyeuk. Nah ku abi dicontohkeun Pak aplikasi ini. Abi bicara fee karena biasanya di Jawa Barat tertarik dengan fee sebelum berusaha yang itu. Nah, ku abi diajak hayu usaha pina cupados di perhatoskeun ya. Abi mencontohkan Kabupaten Bandung lah, yang paling sedikit desana. Jumlah desa di Kabupaten Bandung itu kalau tidak salah 270 desa. Jumlah perangkat desanya itu kalau di rata-rata per desa 14 perangkat desa itu sebanyak 3.780. Bicara transaksi, satu orang dalam satu bulan 4 kali saja, walaupun lebih, gitu ya, 4 kali saja. Fee organisasi itu punya nilai hanya Rp700, sehingga kalau dikalikan, kalau misalkan suruh menyerap ya menggunakan 3.780 perangkat desa kali 4 transaksi saja per bulan, bukan per hari, dikali 700, potensi keuangannya itu sebesar 10.584.000 per bulan. Di sini kita bagi-bagi karena ruang lingkupnya organisasi. Bagi hasilnya adalah upgrade dan pengembangan, karena aplikasi ini butuh upgrade dan pengembangan. 20%. Sebesar nilainya Rp2.116.800. Kas provinsinya minta dong 10%. Sebesar berapa? Rp1.058.400. Fee bersih kabupaten sekitar Rp7.400.000. BOP petugasnya pastilah ada petugas, katakanlah itu pengurus, ulah mengurus bae bari jeung teu diburuhan, nombokan be jeung nombokan. Kan gitu disiksa be, ngeureunnan gitu, disuwodonan be ku anggota. Nah gitu ya. Nah, lohor heula sakeula. Dina ruang diskusi. Tadi sampai bersih kabupaten itu sebesar Kabupaten Bandung nih dengan jumlah perangkat desa seperti itu Rp7.408.800. Nah, BOP petugas cobalah. Ini saya menggambarkan saja, itu kewenangan kabupaten sebetulnya, nanti monggo ya. Rp1.481.760. Sehingga kas bersih yang bisa diterima kabupaten untuk disampaikan, monggo, ini analisis saya saja, di angka Rp5.927.040 per bulan. Kalau dihitung per tahun, bahwa fee bersih kabupaten mencapai 88,9 juta, 88.900. BOP petugasnya atau untuk pengurus itu di angka Rp17.781.000. Dan kas bersih yang bisa diterima Rp71.124.480. Itu potensi, karena entah sampai kapan orang, setiap individu melakukan kebutuhan ini, rasanya tidak terbatas. Nah itu beberapa gambaran mungkin ya dari apa yang saya nanti kembangkan. Kalau memang bisa oke, silakan. Dan ini progres ke depan. Lanjut ya, sambil dilanjut. Ini progres ke depan dan kesimpulan dari ini. Oh ya, ada satu lagi. PPDI Provinsi Jawa Barat memohon bekerjasamanya dengan para kabupaten, PPDI tingkat kabupaten, bahwa saya di bidang 4 usaha dan keuangan
ingin mendirikan badan usaha milik PPDI di tingkat Provinsi Jawa Barat dengan cabang di setiap kabupaten. Kita siap. Yang nantinya kita satu alurkan, satu koordinasikan bahwa segala atribut PPDI hanya ada di sana. Melalui nanti kios-kios setiap kabupaten atau cabangnya di kabupaten, sehingga tidak sembarangan atribut ini dikemana-manakan. Secara pribadi nggak boleh lah, ini atribut organisasi. Saya harap ini saya butuh intens pembahasan nanti. Dan perlu saya sampaikan, kabupaten mana saja yang memerlukan batik, kita siap mengakomodir dengan pesanan order yang sesuai. Monggo, dengan komitmen pembayaran yang sesuai kita sediakan. Kenbe modal mah di provinsi. Itu. Jadi kita membuka di provinsi baik atribut apapun, sampaikan saja. Silakan bapak-bapak dari setiap kabupaten komunikasikan terkait nanti proses lain-lainnya, komitmennya seperti apa, pembayarannya seperti apa, kita akan sediakan. Kita siap menyediakannya, baik dari batik, pin, dan yang lainnya. Gitu. Kita siap bekerja sama. Mungkin itu ya yang bisa sedikit saya sampaikan. Terus di harewasan istirahat dulu, salah paring gitu. Atur nuhun, intinya saya berharap ini bisa menjadi perhatian untuk semua, walaupun uangnya sedikit, tapi ini adalah hasil usaha kita di organisasi yang mudah-mudahan bisa menjadi atau mengangkat bagaimana organisasi ini hidup di segala aspek. Ini tuh. Oke, selintas itu simpulannya adalah saya minta 1 atau 2 orang saja yang fokus di bidang usaha dan keuangan sehingga alurnya jelas untuk berkoordinasi dengan para ketua yang monggo di kabupaten. Yang terpenting adalah saya minta 1 atau 2 saja untuk intens di bidang ini. Silakan respon nanti di diskusi, mudah-mudahan hal-hal baik ini bisa berjalan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mohon maaf segala kekurangan, tutur kata bahasa, bilih lain terus ditinggali, hapuntenna, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Nanti kita ada sesi diskusi terkait dengan hal apapun itu, mau ke bidang manapun itu, nanti kita akan diskusikan atau hal-hal yang tidak dalam ini boleh. Nanti kita tidak ke siapa, nanti kita sama-sama berdiskusi. Kita ada nanti setelah istirahat ya. Mangga silahkan wilujeng istirahat. Kita break, kita sepakati jam 1 ya, mulai lagi ya. Mangga makan siang nak, atur nuhun.